Oke, ini diberitahunya cukup mendadak atau sempat ini sebenarnya dialog juga diskusi? Ini pembicaraan lama. Bulan November yang lalu saya dipanggil beliau ke istana ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran terkait dengan situasi kondisi kita waktu itu. Ada pengumuman tentang ketersangkaan seorang gubernur dan saya sampaikan ya secara apa adanya dan termasuk ya untuk merajut kerukunan di antara elemen bangsa ini gitu. Dan rupanya presiden mewujudkannya dalam bentuk adanya unit kerja presiden tentang pemantapan ideologi Pancasila. Dan saya sempat minta kesediaan untuk menjadi anggota pengarah. Secara tentatif juga saya katakan ya pada dasarnya kalau ada orang lain silakan. Tidak, saya juga tidak ada masalah, saya tetap membantu pemerintah ini. Rupanya disebut sehari sebelum pelantikan UKP PIP itu ada misi yang lebih penting juga ya tentang dialog antar agama dan antar peradaban ini gitu. Dan saya waktu itu juga menunjukkan kesediaan yang bersifat tentatif. Nah, pada akhirnya ya sebelum saya menerima ini sempat saya sampaikan tidak harus saya. Silakan kalau ada orang lain, ya, dan bila perlu tunjuk orang lain. Karena saya sudah punya posisi di Asia maupun di dunia. Saya Presiden Asian Conference of Religions for Peace, Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian, menghimpun tokoh-tokoh berbagai agama di 22 negara Asia, berpusat di Tokyo. Dan saya juga sudah hampir 10 tahun menjadi co-presiden dari World Conference of Religions for Peace, yaitu organisasi atau konferensi dunia agama untuk perdamaian berpusat di New York dan juga jabatan-jabatan lain. Artinya apa? Dialog antar agama, kerjasama antar agama, antar peradaban ini sudah saya geluti, sudah saya lakoni. Sudah seperti makanan. Sekali 2 tahun di Indonesia lewat Muhammadiyah dan lembaga yang saya pimpin CDCC, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization. Sudah berusia mungkin 12 tahun lembaga ini. Saya chairman-nya, ketuanya. Itu juga mengadakan World Peace Forum, sudah yang ke-6 kali. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya kalau ada orang lain mewakili negara ini akan bisa tandem gitu. Saya mewakili masyarakat dan ini ada lagi negara. Yang sebagai utusan. Tapi Bapak Presiden berpendapat sekaligus mewakili negara, makin akan lebih kuat. Karena itu menjadi pertimbangan juga dengan pengalaman dari Prof sendiri. Saya tidak tahu persis ya apa yang saya lakukan itu juga sebenarnya banyak juga yang melakukannya. Jadi ini bukan tugas pekerjaan baru karena sudah saya lakoni, sudah saya geluti. Ya, cuma sekarang bedanya ini ada dukungan endorsement dari negara. Jadi ini bisa berhimpit, mungkin akan bisa lebih baik bagi pelaksanaan tugas itu maupun bagi Indonesia. Nah, idealisme inilah yang saya sangat setujui ya, agar Indonesia terlibat ya, menangani isu-isu global. Karena dunia pasca Perang Dingin ini menghadapi suatu situasi yang ada menyebutnya cumulative global damages, kerusakan yang bersifat akumulatif. Ada yang memandangnya sebagai dunia yang disorder, tak tertib dan tak teratur. Dan ada juga yang menggunakan istilah dunia atau peradaban dunia yang bersifat uncertain, tak pastian. Nah, ada masalah tingkat global, tingkat kawasan kita dengan pergeseran geopolitik, geoekonomi di Asia, ya. Indonesia ini memang sangat strategis. Dan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik, ya, khususnya oleh Kementerian Luar Negeri yang memprakarsai interfaith, intercivilizational dialogue. Maka ini kita harapkan akan lebih intensif, lebih meningkat lagi. Cuma pesan Kepres dan Presiden itu harus diawali dari dalam negeri. Ya, kerukunan antar umat beragama, antar kelompok. Karena inilah yang akan dalam tanda kutip kita jual atau kita promosikan keluar. Baik, tadi kan disinggung bahwa harus dari dalam negeri sendiri. Bagaimana sih Prof sendiri melihat mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia? Secara relatif bagus, ya, walaupun terakhir terganggu ya, munculnya egoisme, individualisme dan ada radikalisme di semua komunitas lingkaran umat beragama, tidak hanya umat Islam, gitu. Tapi masih ada lingkaran lebih besar, ya, yaitu kaum bijak, kaum moderat yang sebenarnya kalau ini bersatu dan kita mengajak berdialog kawan-kawan yang lain itu, saya optimis ya. Nah, ini sering diganggu oleh faktor politik, faktor ekonomi. Maka saya membayangkan ya kendala besar dalam pelaksanaan tugas ini nanti adalah sistem nasional kita dalam bidang politik ekonomi ini kalau tidak kondusif,
Ini itu mengganggu bisa kerukunan. memicu ya. Tidak mungkin ada harmoni, kerukunan, toleransi kalau ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ada kesenjangan sosial. Yang semakin tinggi. Ya. Atau mungkin sistem politik yang kemudian kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok. Ini akan merusak. Justru saya melihat kendala besarnya di sini nanti. Tantangannya mungkin menjadi tantangan itu ada, itu di luar kekuasaan saya karena saya tidak berada di dunia itu. At the time when differences often lead to frictions, and friction lead to conflicts, the search for peaceful ways of resolving differences and conflicts becomes imperative. In this regard, the significance of mediation as an instrument to resolve differences and to find common ground cannot be overstated. Excellencies, ladies and gentlemen, the importance of peaceful resolution of differences and disputes becomes even more evident when we look at the reality of the world where we live in today. While poverty, illiteracy, disease, and injustice still present the most difficult challenges to humanity, we are also presented with the fact that violent conflicts and even wars continue to be the most devastating source of human suffering. Indeed, history has shown us that violent conflict and war becomes the worst enemy of mankind. History also teaches us how violent conflict and war could destroy not only communities and nations, but also civilization. It's indeed disheartening to see that conflicts remain a defining characteristics of today's world. War, which we thought to be obsolete, continues to serve as an instrument by which nations resolve their differences. Thus, we should do our best to renounce the use of force and war as a means of conflict resolution. Through war, humankind would not accomplish anything but misery. The use of forces will never resolve differences, and the use of violence will only breed more violence. Differences, be it in religious, ethnic, cultural, and civilizational terms, would continue to be a fact of the life. But these differences should by no means become a reason why we cannot live in harmony and peace. In fact, the Holy Quran reminds us that God made us into different nations and ethnicities so that we may come to enhance mutual understanding, mutual respect, and cooperation. Excellencies, ladies and gentlemen, our main task is therefore to ensure that a religion continues to serve as the basis of peace. We continue to work to ensure that a religion will not be used, misused, and even abused to justify acts of violence in any form.